Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Jurnal Fajul. Video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi kelas 8, yaitu bangun ruang sisi datar, materi limas. Tujuan video pembelajaran ini adalah memahami tentang bangun ruang datar limas, menentukan luas permukaan limas, menentukan volume limas. Bangun datar limas. Limas adalah bangun yang dibatasi oleh bangun datar sebagai alas dan bidang lain berbentuk segitiga atau segi lain yang bertemu pada satu titik puncak. Macam-macam limas. Yang pertama adalah limas segitiga, di mana alasnya berbentuk segitiga ya, segitiga A, B, C. Dan sisi lainnya yaitu sisi tegaknya itu adalah segitiga ABD, BCD, dan ACD dengan titik puncaknya adalah titik D, seperti itu. Yang kedua adalah limas segi empat, dimana kalau limas segi empat itu pasti alasnya berbentuk persegi gitu ya, yang segi empat, persegi panjang atau persegi. Yang sisi tegak yang dibatasi sisi tegaknya yaitu segitiga, yaitu ABE, BCE, CDE, dan ADE, dimana titik puncaknya yaitu di titik E, seperti itu. Yang ketiga ada namanya limas segi 5, yaitu alasnya berbentuk segi 5 dan dibatasi dengan sisi segitiga yang tegak, yaitu segitiga ABT, BCT, CDT, DET, dan AET, seperti itu. Dimana titik puncaknya berada di titik T, seperti itu ya. Oke, yang keempat adalah limas segi 6, dimana alasnya berbentuk segi 6. Jadi penamaan limas itu biasanya dilihat dari bentuk alasnya. Kalau bentuk alasnya segitiga ya limas segitiga. Kalau alasnya berbentuk segi 4 yaitu limas segi 4. Jika alasnya berbentuk segi 5 yaitu limas segi 5. Dan jika alasnya berbentuk segi 6 maka disebut dengan limas segi 6, seperti itu. Jaring-jaring limas. Yang pertama yaitu limas segitiga. Nah, bentuk jaring-jaringnya seperti ini ya. Nah, jika dibuka bentuknya seperti ini jaring-jaringnya. Yang kedua limas segi 4. Nah, jaring-jaringnya seperti ini, limas segi 4 ya. Oke, yang ketiga adalah limas segi 5. Nah, limas segi 5 seperti jaring-jaringnya seperti bintang ya. Iya. Yang terakhir yang keempat adalah limas segi 6. Nah, bentuk jaring-jaring limas segi 6 seperti ini. Jelas ya? Untuk jaring-jaring limas, iya. Untuk memudahkan kalian, langsung saja kita ke bentuk contoh rumusnya. Bentukan rumusnya yaitu rumus luas segitiga, limas segitiga ya. Limas segitiga rumusnya jika ditanya volume sama dengan sepertiga. Nah, ini adalah setengah alas kali tinggi adalah luas segitiga ya. Ingat kan luas permukaan segitiga dikali T. T itu adalah tinggi prisma, seperti itu. Nah, luas permukaan rumusnya setengah alas kali tinggi, yaitu luas permukaan ya, luas permukaan segitiga gitu, ditambah 3 kali luas segi tegak. Nah, luas segi tegak ini nanti kita cari berapa, seperti itu. Yang kedua rumus limas segi 4, yaitu rumusnya adalah sepertiga kali S kali S, kayak tadi luas permukaan. Jadi setiap ini beda-beda ya luas permukaan. Kalau segitiga luas permukaannya alas kali tinggi bagi 2. Kalau persegi yaitu sisi kali sisi, seperti itu. Dikali T yaitu tinggi prisma. Luas permukaan sama dengan sisi kali sisi ditambah 4 kali luas sisi tegak. Yang ketiga adalah limas segi 5 atau pentagonal. Rumusnya seperti ini, sepertiga dikali 1,72 dikali S dikali S dikali T. Luas permukaan 1,72 dikali S tambah 5 kali luas sisi tegak. Untuk limas segi 6 atau heksagonal, rumusnya adalah volume sepertiga dikali 2,598 dikali S kali T
Untuk luas permukaan 2,598 kali S ditambah 6 kali luas sisi tegak. Agar kalian lebih mudah memahaminya, kita langsung saja ke bentuk contoh soal. Contoh soal 1. Suatu limas T ABC alas dan salah satu sisi tegaknya berbentuk segitiga siku-siku. Jika panjang BC sama dengan BT dan tinggi limas tersebut adalah 8 cm, tentukan volume limas. Nah, volume limas karena alasnya segitiga, rumusnya apa? Iya, yang ini tuh sepertiga dikali setengah kali alas kali tinggi untuk segitiganya dikali P, yaitu tinggi limas. Yuk kita kerjakan. Perhatikan. Berarti volume sama dengan sepertiga dikali, nah kita lihat setengah alasnya. Nah, karena segitiga siku-siku, kita lihat alasnya yang mana alasnya. Itu alasnya yang 6 cm. Dikali tingginya, berapa tinggi segitiganya? Yaitu yang 8 cm. Dikali tinggi prisma. Tinggi prismanya adalah berapa? Iya, 8. Seperti itu. Sama dengan sepertiga dikali 6 dibagi 2 adalah 3. 3 dikali 8 adalah 24 dikali 8 sama dengan 24 dibagi 3 adalah 8. 8 dikali 8 hasilnya adalah 64 cm kubik. Jadi volume limas segitiga siku-siku di samping adalah 64 cm kubik. Oke, jelas ya? Iya. Lanjut. Contoh soal 2. Sebuah limas segi 4 persegi dengan panjang sisi 10 dengan tinggi limas 12 cm. Sisinya 10, tinggi limasnya 12 cm. Maka berapa nilai luas permukaan limas segi 4 tersebut? Nah, luas permukaan segi 4. Nah, limasnya nanti seperti ini nih. Nah, ya. Nanti bentuk limasnya seperti ini, segi 4. Di sini adalah 10. Bapak ganti dulu warnanya biar kalian tahu. Nah, isinya 10, di sini 10. Di sini pun sepanjang QR 10 gitu kan. Panjang QR 10, semuanya 10 seperti itu. Ditanya adalah luas permukaan. Luas permukaan rumusnya apa enggak? Iya, kalau nggak apa Bapak munculkan lagi. Nah, rumusnya adalah sisi dikali sisi ditambah 4 dikali luas sisi tegak. Luas sisi tegak. Nah, luas sisi tegak. Nah, perhatikan, untuk mencari luas sisi tegak, ya, mencari luas sisi tegak, perhatikan nih. Ini kan jika dibagi 2 berarti ini adalah 5 kan. Ini 5, ini 5 gitu kan. Nah, di sini panjang limasnya berapa? Tingginya itu 12. Nah, berarti kita mencari panjang BT atau TB nih untuk nanti mencari luas sisi tegaknya ya. Nah, karena ini adalah segitiga siku-siku, nanti di sini segitiga siku-siku ya. Nah, ini yang segitiga OBT kan siku-siku nih di O. Nah, berarti kan panjang BT ini adalah sisi miring kan. Nah, berarti mencari panjang BT, kita sini aja ya. Misalkan panjang BT sama dengan ini sisi miring berarti 12 kuadrat panjang OT, yaitu OT ditambah sama OB ya. OT sama dengan OB. Oke, OB. Nah, panjang OT itu berapa? Panjang OT adalah 12. Kita goras ya, bentuk kuadrat. Panjang OT adalah 12 kuadrat ditambah OB. Nah, OB ini adalah 5 kan, kalau bagi 2 nih
Ya di sini tuh 5. Jadi OB itu 5 kuadrat sama dengan 12 kali 12 144 ditambah 5 kuadrat itu 25. Nah, sama dengan ini masih BT kuadrat ya. BT kuadrat. Nah, ini BT. Berarti kuadratnya hilang, berarti diakar. 144 tambah 25 yaitu 169. Nah, BT sama dengan panjangnya berapa? Akar 160 itu 13. Nah, panjang ini adalah 13 seperti itu. Jelas ya? Oke. Nah, berarti kita tahu nih cara mencari luas permukaannya. Itu sama dengan sisinya tadi berapa? Itu 10 kan? Iya, berarti 10 dikali 10 ditambah 4 dikali luas si tegak. Luas si tegak berarti kan yang ini kan. Nah, yang si tegak ini yaitu adalah 10. Kan alasnya 10 nih. Ya, panjang alasnya 10. Nah, 10 dikali, nah tingginya berapa tingginya? Yaitu 13 dibagi 2. Kan ingat rumus luas segitiga adalah setengah atau alas kali tinggi dibagi 2 seperti itu ya. Oke, sama dengan 10 kali 10 yaitu 100 ditambah, nah 10 dibagi 2 yaitu 5. 4 dikali 5 20 dikali 13 yaitu 260. Nah, tambahkan berarti 100 ditambah 260 yaitu 360 cm persegi. Hasilnya adalah 360 cm persegi. Mudah ya? Iya, jika kalian masih bingung, nanti kalian dapat mengulang lagi video ini sampai kalian paham, atau kalian boleh bertanya di kolom komentar. Ya, sebuah 5 segi 5 telah diketahui luas alasnya. Yang perhatikan, luas alasnya sudah diketahui yaitu 50 cm per segi dan tinggi limas tersebut adalah 15 cm. Maka berapakah volume limas dari segi 5 tersebut? Nah, langsung saja kerjakan. Itu dengan rumusnya seperti ini. Nah, karena di sini sudah ketahuan luas alasnya, kan rumus dasarnya seperti ini kan. Ya, rumusnya kan seperti ini. Volume sama dengan 1/3 dikali 1,72 dikali S gitu kan, dikali T. Nah, ini kan ini adalah apa? Luas kan, luas alas. Nah, karena luas alas sudah diketahui, berarti kita tidak usah menghitungnya lagi ya. Jadi sama dengan 1/3 dikali berapa luas alasnya, yaitu 50 cm persegi dikali tinggi prisma yaitu berapa? 15. Yo. Nah, biar gampang ini aja ya, coret ya, 15 sama 3. 15 dibagi 3 yaitu 5. 50 dikali 5 yaitu 250 cm kubik volume ya. Jadi satuannya kubik. Soal nomor 4. Limas segi 6 beraturan memiliki luas alasnya adalah 100. Luas alas sudah ketahui lagi nih, 120 cm persegi. Dan luas sisi tegaknya adalah 30 cm. Tentukan luas permukaan limas segi 6 tersebut. Nah, rumusnya berapa? Nah, ini kan. Nanti luas permukaan kan rumus seperti ini kan. Yaitu luas alas, kan ini kan luas alas nih. Ya, bagus dulu deh yang 2,598 dikali S dikali S. Nah, ini kan adalah apa? Iya, luas alas gitu ya. Luas alas. Nah, dikali ditambah 6 dikali luas sisi tegak. Luas sisi tegak. Nah, karena sisi tegaknya sudah diketahui berapa? Nah, itu 30 cm persegi gitu kan. Berarti langsung saja kita masukkan angkanya, yaitu luas alasnya berapa? Nah, 120 cm ditambah kan 6 dikali luas sisi tegak itu 30 seperti itu. Jadi sama dengan 120
ditambah 6 dikali 30 yaitu 180. Ini sama dengan 120 tambah 180 yaitu 300 cm persegi. Jadi luas alasnya adalah 300 cm persegi. Oke, jelas ya untuk luas 5 segi 6, segi 5, segi 4, dan segi 3 seperti itu cara mengerjakannya. Jika masih belum paham, kalian bisa mengulangnya kembali di video ini. Ingat slogan kita, matematika itu mudah, orang bisa karena terbiasa. Terima kasih telah melihat video pembelajaran di channel Jurnal Fajrul. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke semua teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.